Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum dasar kimia bagian yang pertama. Sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya nanti kalian dapat lebih memahami materi yang akan disampaikan. Oke, kita mulai saja mengenai materi hukum dasar kimia bagian yang pertama. Kimia merupakan cabang ilmu sains yang mempelajari hubungan, susunan, struktur, sifat, perubahan, serta interaksi materi. Dalam ilmu kimia akan terdapat hukum-hukum dasar yang berlaku. Hukum-hukum dasar tersebut dikenal dengan hukum dasar kimia. Nah, adik-adik, hukum dasar kimia dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum yang berhubungan dengan massa unsur dan hukum yang berhubungan dengan volume gas yang bereaksi. Hukum yang mengatur massa unsur itu terdiri dari 3 hukum, yaitu yang pertama ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Sementara itu, hukum yang berhubungan dengan volume gas bereaksi adalah hukum volume Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Di sini kita cek pembagian untuk hukum dasar kimia. Di mana untuk yang pertama yaitu ada hukum kekekalan massa menurut Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap menurut Proust. Yang ketiga ada hukum kelipatan perbandingan menurut Dalton. Yang keempat ada hukum perbandingan volume menurut Gay-Lussac, dan yang kelima ada hipotesis Avogadro. Pada bagian pertama kali ini, kita tidak akan bahas semuanya. Yang akan kita bahas pada bagian pertama kali ini yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Oke, kita mulai untuk hukum yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa pertama kali dikemukakan oleh Lavoisier, di mana hukum tersebut menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum ini menyebutkan bahwa selama perubahan fisika atau kimia, massa total produk akan sama dengan massa total zat bereaksi atau massa total reaktan. Artinya, ketika terjadi perubahan kimia, materi tidak diciptakan atau dihancurkan, melainkan hanya diubah saja. Di sini saya punya contoh soal. Sebanyak 32 gram serbuk sulfur direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas sulfur dioksida sebanyak 64 gram. Pertanyaannya, berapakah massa gas oksigen yang bereaksi? Oke, dari pertanyaan ini kita jawab. Saya punya bereaksinya yaitu sulfur
yang direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan zat atau senyawa sulfur dioksida, di mana sulfur yang bereaksi adalah 32 gram dan zat atau senyawa sulfur dioksida yang dihasilkan adalah 64 gram. Dan di sini massa oksigen adalah yang ditanyakan, sehingga saya menuliskannya sebanyak X gram. Ketika ditanyakan berapa jumlah massa oksigen yang bereaksi, maka kita gunakan saja hukum kekekalan massa, di mana 32 gram S ditambah dengan X gram oksigen akan menghasilkan 64 gram SO2. Artinya, ketika kita ingin mencari X atau kita ingin mencari massa oksigen, itu adalah 64 gram massa SO2 dikurangi dengan 32 gram massa belerang atau massa S. Sehingga akan kita dapatkan massa oksigennya itu adalah 32 gram. Penting diingat, adik-adik sekalian, di sini hukum kekekalan massa akan berlaku hanya jika berada dalam wadah tertutup. Ingat ya, kalau nanti kondisinya itu bukan dalam wadah tertutup, maka bisa jadi hukum kekekalan massa ini tidak akan berlaku. Dan kalau dalam beberapa soal memang biasanya suka disebutkan kalau ada keterangan apa? Ada keterangan dalam wadah tertutup. Selanjutnya, hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau kita kenal dengan istilah hukum Proust. Di mana hukum Proust ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa adalah tetap. Dalam hukum perbandingan tetap, senyawa kimia selalu mengandung unsur-unsur yang sama yang digabungkan bersama dalam perbandingan tetap berdasarkan massa, terlepas dari apapun sumbernya. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai rumus ketika melibatkan hukum Proust, di mana rumus tersebut dimaksudkan untuk mencari massa zat dalam suatu senyawa. Oke, untuk contohnya di sini saya ingin mencari massa zat A dalam senyawa AMBN. Ya, M ini adalah jumlah A dan N di sini adalah jumlah B. Maka gram A atau massa zat A adalah M kali ARA dibagi dengan MR AMBN dikalikan dengan gram AMBN atau gram senyawa secara total. Sedangkan kalau kita ingin mencari berapakah kadar zat A dalam senyawa AMBN, maka bisa dicari dengan kadar atau persen A di sini M kali ARA per MR AMBN kalikan dengan 100%. Nah, di sini adik-adik, kalau nanti kalian mau mencari berapakah massa B, maka di sininya M-nya tinggal diganti saja dengan N. AR-nya diganti dengan ARB. Ya. Kalau MR ini adalah MR senyawa, selama senyawanya masih sama berarti MR-nya sama. Gramnya pun seperti itu atau massa totalnya seperti itu. Selama senyawanya sama, maka di sini massa total senyawanya pun akan masih sama. Nah, kemudian di sini kalaupun nanti kalian ingin mencari kadar atau persen dari zat B dalam senyawa AMBN, itu pun sama.
N-nya bisa digantikan dengan N dikalikan dengan ARB per MR senyawa kalikan dengan 100%. Oke, ini ada contoh yang pertama, contoh soal yang pertama. Jika diketahui data eksperimen reaksi karbon dengan oksigen dalam pembentukan senyawa karbon dioksida, maka pertanyaannya adalah berapakah perbandingan antara massa karbon dan massa oksigen? Jika diketahui tabel berikut. Dalam tabel kita punya 3 percobaan. Dengan massa karbon yang bereaksi untuk percobaan 1, 2, dan 3 itu adalah 3 gram, 3 gram, dan 4 gram. Sedangkan untuk massa oksigennya yang bereaksi ada 10 gram, 8 gram, dan 8 gram. Dan massa karbon dioksida yang dihasilkan itu adalah sama semuanya, yaitu 11 gram. Oke, jika nanti kalian mendapatkan soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama, kita analisis dulu dari ketiga percobaan ini, manakah yang ketika dijumlahkan itu nilainya adalah sama dengan yang dihasilkan. Tapi di sini yang kita pakai itu bukan hukum kekekalan massa ya. Tapi di sini kita pakai untuk mendapatkan perbandingannya. Jadi kalau di sini 3 ditambah 10 itu kan bukan 11 ya. Tapi harusnya adalah 13. Dan 4 ditambah 8 itu bukan 11, tapi harusnya adalah 12. Sedangkan di sini saya dapat ketika 3 ditambah 8 ternyata hasilnya itu adalah 11 gram. Berarti nanti kalian bisa menyimpulkan kalau perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida itu adalah 3:8. Berarti ini yang akan kita dapatkan adalah perbandingan terkecilnya. Ingat, kalau 3 gram massa karbon maka akan bereaksi dengan 8 gram oksigen. Kalau di sini ada 3 gram karbon bereaksi dengan 10 gram oksigen, maka tidak akan 10 gramnya yang bereaksi, tapi yang bereaksi itu hanya 8 gramnya dan bersisa 2 gram untuk oksigen. Begitupun juga dengan kondisi percobaan yang ketiga. Ada 4 gram, ada 8 gram, ternyata yang berlebih di sini adalah massa karbon. Harusnya itu adalah 3 gram, tapi yang dipersiapkan adalah 4 gram. Maka otomatis akan ada sisa 1 gram dari massa karbon yang bereaksi. Contoh yang kedua. Berapakah perbandingan massa unsur karbon dan massa unsur oksigen dalam senyawa CO2? Jika diketahui ARC itu adalah 12 dan ARO itu adalah 16. Oke, kita mulai. Di sini, kalau kita ingin mencari perbandingan massa unsur karbon dan oksigen dalam senyawa CO2, berarti kita bandingkan antara massa C dengan massa O. Kan kurang lebih seperti itu yang ditanyakannya. Oke, nanti kita cek. Untuk mencari perbandingan dari massa C, maka kita butuh jumlah unsur C dalam senyawa yang dimaksud dalam hal ini CO2 kalikan dengan ARC. Begitupun juga untuk massa O. Jumlah unsur O dalam senyawa CO2 dikalikan dengan ARO. Berarti kita dapatkan perkalian 1 kali 12 untuk massa C dan 2 kali 16 untuk massa O. Dan akan kita dapatkan 12:32. Kita buat atau kita cari perbandingan terkecil dari 12 dan 32. Semuanya bisa kita bagi dengan 4.
Sehingga hasilnya atau perbandingannya adalah 3:8. Yaitu untuk perbandingan massa unsur karbon dan oksigen dalam senyawa CO2. Contoh yang ketiga. Berapakah kadar karbon dalam 50 gram kalsium karbonat atau CaCO3 jika diketahui ARC itu 12, ARO itu 16, dan ARCA itu adalah 40. Oke, kita jawab untuk contoh soal yang ketiga ini. Kita cari yang pertama itu adalah MrCaCO3. Ya, untuk mencari MrCaCO3 kita jumlahkan AR-nya ya, ARCA itu 40, ARC itu 12 dan ARO itu 16 dikalikan dengan 3 yaitu 48. Kita jumlahkan dan kita dapat hasilnya adalah 100. Sedangkan untuk massa CaCO3 dari soal kita dapatkan massanya adalah 50 gram. Dan massa C dalam CaCO3, ingat rumusnya yang tadi ya, massa C dalam CaCO3. Jumlah C-nya itu adalah 1, berarti 1 kali ARC per MR senyawa. Senyawanya adalah CaCO3, kalikan dengan gram senyawa. Maka kita dapatkan 1 kali 12 dibagi dengan 100 dikalikan dengan 50 gram. Maka akan kita dapatkan massa C dalam CaCO3 itu adalah 6 gram. Tapi kita belum selesai. Kenapa? Karena yang kita tanyakan adalah berapakah kadar C dalam CaCO3. Berarti massa C dibagi dengan massa CaCO3 secara keseluruhan kalikan dengan 100%. Maka massa C kita dapat dari perhitungan adalah 6 gram dan massa CaCO3-nya adalah 50 gram. Kita kalikan dengan 100%, maka kita dapat kadar atau persentase C dalam CaCO3 adalah sebanyak 12%. Nah, oke adik-adik, itu tadi materi tentang hukum dasar kimia bagian yang pertama. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.